Al Muslimun TV. Yang akan bertindak sebagai memberi kultum pada malam ini adalah Ustadz Haji Wahyul Mimbar SAG MAI dengan tema meraih Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan tibyanan likulli syai'in wa hudan wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina al-karim nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Masyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada kesempatan salat tarawih ini Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat menyempurnakan hari demi hari seluruh rangkaian ibadah puasa kita. Untuk tiba saatnya kita pada malam ini tidak terasa sudah memasuki malam ke-22 daripada Qiyam Ramadan di 1444 Hijriah ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, lail dan qadar. Dalam struktur bahasa Arab dikenal dengan kata-kata idhofah. Ada mudhof dan mudhof ilaih. Dua gabungan kata majemuk membentuk satu arti, sehingga diartikan Lailatul Qadar itu lailnya malam, qadar punya tiga pengertian. Pengertian pertama dari qadar artinya kemuliaan. Maka Lailatul Qadar bisa diartikan malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena pada malam itu turun pertama kali Al-Quran. Di sini kemudian jadi pertanyaan, kalau malam kemuliaan itu malam turunnya Al-Quran, berarti tanggal berapa turunnya Al-Quran? Bukankah 17 Ramadan? Nah, itu yang kemudian terjadi ikhtilaf. Ya, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau Lailatul Qadar malam kemuliaan itu diartikan sebagai malam saat Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi, maka bukan terjadi nuzulul Quran itu bukan 17 Ramadan, tapi 27 Ramadan. Nah, ini jadi ikhtilaf, jadi tidak apa. Mana yang kedua daripada qadar artinya sempit. Jadi Lailatul Qadar itu maksudnya malam yang sempit. Kenapa sempit? Jawabannya tanazzalul malaikatu warruhu biidzni rabbihim. Karena malaikat dari langit, penduduk langit itu turun semua ke bumi. Sehingga bumi ini menjadi sempit. Andai mata kita dibuka, ada kasyaf, mampu melihat, mungkin kita akan terkaget-kaget bahwa pada malam itu seluruh malaikat memenuhi bumi. Sehingga disebut Lailatul Qadar malam yang sempit karena saking penuhnya malaikat dari langit turun ke bumi. Yang ketiganya, qadar itu berarti ketetapan. Artinya berarti Lailatul Qadar malam ditetapkan. Ditetapkan apa? Ditetapkan perjalanan manusia, rizkinya, umurnya, kehidupannya paling tidak setahun ke depan. Paling tidak setahun ke depan. Itu makna Lailatul Qadar 3. Malam kemuliaan, malam yang sempit, dan malam ditetapkannya takdir. Hadirin jamaah rahimah. Bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Dan kapan Lailatul Qadar terjadi? Banyak ikhtilaf kalau segi kapannya.
Tapi ada pendapat Imam Qurtubi itu yang menarik. Ya, kata beliau, kata salamun hiya itu dia, keselamatan, hiya pada saat itu, pada dia itu Lailatul Qadar. Kata Imam Qurtubi, kata hiya di situ terletak sebagai kata yang ke-27 di dalam rangkaian surat Al-Qadar. Inna 1, anzalna 2, 3 terus. Hiya itu kata ke-27. Kata beliau, pendapat 27 Ramadan terjadinya Lailatul Qadar pendapat yang kuat. Kemudian beliau memberikan dalil lagi bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 27 Ramadan, diisyaratkan bahwa di dalam surat Al-Qadar itu Lailatul Qadri itu ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Jumlahnya 9 huruf. Di surat Al-Qadar itu Lailatul Qadri disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri 1, wa ma adraka ma Lailatul Qadri 2, yang ketiganya Lailatul Qadri khairun. 9 kali 3 27. Kata beliau utak-atiknya malam ke-27. Ulama punya jawaban begitu, Pak. Jadi bukan klinik, tapi ilmiah. Hebat ulama itu, diberi kemampuan batin. Ya, sama seperti Ibnu Abbas. Ya. Semua orang ketika surat ke-114, surat ke-114 itu surat An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah. Ketika surat itu turun, semua gembira, kecuali satu, Sayyidina Ibnu Abbas, masih kecil beliau. Kok kamu sedih? Kenapa? Yang saya fahami, kata beliau, wallahu a'lam, yang saya fahami kalau sudah disebut pertolongan Allah, orang Islam masuk, orang di luar Islam masuk berbondong-bondong ke Islam, Rasul disuruh istighfar, fastaghfir innahu kana tawwab, itu menunjukkan misi Nabi sudah beres. Kalau misi Nabi sudah beres, sebentar beliau akan wafat. Oh, semua sahabat mengakui, menangis semua. Ya Rasulullah, ternyata kemenangan ini sudah selesai, berarti engkau akan segera meninggalkan kami. Benar apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Jadi ada sejak awal para sahabat tuh yang punya kemampuan ya menangkap pesan-pesan batin. Yang pesan lahir itu difahami banyak orang, tapi pesan batin difahami oleh orang-orang khusus. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana cara memperoleh Lailatul Qadar ini? Menurut saya ada 2 dari berbagai rujukan itu. Yang pertama melalui jalan i'tikaf. 1, cara untuk Lailatul Qadar itu bisa melalui jalur i'tikaf. I'tikaf itu, makanya i'tikaf itu kalau pendapatnya ambil pendapat Imam Malik, itu paling sedikit 1 kali 24 jam. Siang malam dapat, siangnya dapat, malamnya dapat. Itu i'tikaf. Kalau pendapat Imam Syafi'i paling ringan. Saya masuk ke masjid, duduk, niat i'tikaf, jadi. Yang penting lebih panjang dari tumaninah. Ya kira-kira kalau sholat Isya 15 menit, lebih lama dari itu. Tapi kalau pendapat Imam Malik 1 kali 24 jam, siang dapat, malam dapat. Itu baru i'tikaf. Ya. I'tikaf ini apa? Promosi kita ke hadapan Allah. Untuk kita meninggalkan segala kesibukan dan kepentingan dunia. Jadi memang i'tikaf itu lepas. Makanya kalau i'tikaf jangan bolak-balik, mentang-mentang rumahnya mepet sama masjid. Pagi ke masjid, siang pulang dulu tidur, ntar balik lagi ke masjid. Jangan begitu. Sudah standby di masjid. Ya bawa bekal, bawa kasur kalau perlu. Kamar mandi kan sudah ada, nggak usah dibawa. Bawa itu aja, bawa perbekalan. Anterin, jangan makan pulang ke rumah, jangan. Bagusnya di masjid. Ya, karena memang i'tikaf itu menyerahkan totalitas kita ke hadapan Allah. Jadi dari sekian ratus hari, 365 hari dalam 1 tahun, kita mengorbankan 10 hari menampilkan wajah kita. Mungkin orang Sunda nyebutnya nganterkeun beungeut. Cek orang Sunda bang, nganterkeun beungeut ke Allah ta ieu Gusti abdi ieu teh. Itu yang harus kita paham. Makanya i'tikaf itu kenapa sangat dianjurkan di 10 hari Ramadan. Jadi 1 cara untuk Lailatul Qadar itu dengan i'tikaf. Dan i'tikaf itu secara fikih
diisi dengan ibadah. Diisi dengan ibadah, bukan dengan taklim. Ya, jadi walaupun taklim boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jangan etikaf ini main handphone, etikaf tiduran terlalu banyak, atau etikaf terlalu banyak taklimnya, jangan. Etikaf itu memang diisinya ibadah. Ya, mau perbanyak sholat, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Dan salah satu yang menyebabkan, ada dua nanti. Salah satu yang menyebabkan malaikat turun dari langit ke bumi itu, salah satunya karena penduduk bumi itu melakukan satu amal yang tidak ada di langit. Amal apa itu? Amalan istighfar dan taubat. Itu penduduk langit nggak punya. Karena penduduk langit nggak punya dosa. Penduduk bumi banyak dosa. Tapi amalan itu yang menyebabkan aras bergetar. Sehingga disebut dalam hadis qudsi itu, la'aninul muznibin ahabbu ilayya min zajlil musabbihin. Jeritan, rintihan, permohonan ampun dari manusia-manusia yang dia menyadari kekeliruan dan kesalahannya, dosa-dosanya, itu lebih Allah sukai daripada tasbihnya orang-orang ahli taat. Di langit itu ahli taat semua, nggak ada yang maksiat kalau di langit. Tapi tasbihnya malaikat itu iri malaikat, karena penduduk bumi dia bisa beristighfar, dan itu lebih dicintai Allah daripada tasbihnya penduduk langit. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua cara meraih Lailatul Qadar, satu itikaf, yang kedua caranya melalui khidmah. Khidmah itu pengabdian, pelayanan kemanusiaan, baik dengan sesama manusia. Caranya bagaimana? Disebut lagi dalam hadis qudsi bahwa yang menyebabkan malaikat turun berbondong-bondong ke bumi sehingga bumi ini sempit, itu disebabkan bahwa di bumi ini ada manusia-manusia yang ringan tangan dalam berderma, dalam memberi. Itu yang di langit tidak ada penduduk langit bisa sedekah. Makanya kenapa puasa kita itu masih tergadai, belum menjadi milik kita utuh sebelum kita menunaikan sedekah wajib badan, sedekah fitrah. Itu belum ada artinya puasa kita yang siang hari itu sebelum kita melunasi zakat fitrah. Itu jadi kita membayar zakat fitrah itu menebus gadaian kita, itu masih ditahan oleh malaikat, baru akan menjadi milik kita setelah kita menunaikan zakatul fitrah. Dua ini hadirin jamaah rahimakumullah, i'tikaf dengan memperbanyak ibadah, khidmah dengan memperbanyak sedekah. Dua itu kalau dilakukan, insya Allah kita akan mendapatkan daripada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keringanan, keluasan hati untuk kita bisa beribadah sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan juga kita diberi keluasan rezeki. Tiada lain tujuannya untuk kita bisa membantu sesama yang membutuhkan. Melalui tangan-tangan orang-orang kaya lah turun ampunan dari Allah, turunnya malaikat dari langit, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.